viewers, welcome back to our channel ya. Saya mau tanya, apa sih perbedaan antara which is and at least ya? Which is and at least ini sama-sama dia dalam bentuk phrase ya. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa phrase itu adalah sebuah gabungan kata yang melebihi dari satu kata, tetapi dia tidak termasuk ke dalam sebuah sentence. Why? Kenapa? Karena dia maknanya adalah noun. Jadi walaupun dia lebih dari satu kata, dia tetap bermakna sebagai noun ya. Jadi di dalamnya tidak ada bentuk verbalnya. Jadi dia disebut phrase. Jadi dia lebih dari satu kata, tetapi dia tidak bermakna, tidak dikatakan sebagai sentence karena dia maknanya sebagai noun bukan verb. Ya, jadi which is and at least ya. Yang mana bahwa which is and at least ini sangat sering kita gunakan di percakapan sehari-hari ya. In your daily activity you always avoid words ya, which is and at least. Which is and at least ya, sering kita gunakan di dalam sebuah percakapan ya, ketika percakapan dengan teman ya, atau dengan keluarga, atau dengan rekan kerja dan sebagainya. Which is and at least ini sangat sering kita gunakan. Oke, which is and at least ya. Which is yang artinya adalah ya yang mana, and then at least ya artinya ya setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya. Jadi ya, at least itu artinya setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, and then which is artinya ya yang mana. Ya, yang mana which is ini sangat sering kita gunakan di sebuah sentence ya. Contoh penggunaan which is di dalam sebuah sentence ya. Contohnya bagaimana ya? Kita bisa contohkan seperti ini. Ya, I like traveling ya, atau I like traveling ya. Which is I always go to with my family, atau kita juga bisa gunakan I like traveling, which is I always go to with my friendship ya. Itu sebagai bentuk dari penggunaan which is. Jadi which is ini sangat sering kita gunakan. Atau my hobby is shopping ya. My hobby is shopping, which is I like ya buy dress ya, or ya accessories ya, atau dan sebagainya. Jadi which is ini dia menjelaskan apa yang kita statementkan di sentence awalnya. Di first sentence-nya kita menerangkan bahwa kita menyukai traveling, yang mana saya suka berpergian dengan teman-teman saya, atau dengan keluarga saya, atau dengan pasangan saya, seperti itu. Itu bentuk dari which is. And then at least ini setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya. Biasanya at least ini sering kita gunakan ketika kita menjelaskan sebuah bentuk positif atau negatif. Contohnya seperti ini. Atau sering kita gunakan ketika kita menasihati seseorang, atau seperti ini. You can respect your parents ya. You can respect your parents ya. At least you obey your their advice ya, seperti itu contohnya ya. Atau you can speak to me ya, at least for 10 minutes ya. Itu bentuk dari penggunaan at least, sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya. Atau you can study hard every day ya. You can study hard every day ya, at least 1 hour in 1 day ya. Dalam satu hari kamu setidaknya bisa belajar menghabiskan waktumu 60 menit atau 1 jam ya. Jadi itu contoh penggunaan at least. Jadi dia lebih menjelaskan bentuk positif ya, atau nasihat positif. Jadi which is and at least. Which is artinya yang mana, and then at least artinya setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya. Jadi which is and at least ini sangat sering kita gunakan atau kita terapkan di percakapan sehari-hari. Jadi which is and at least adalah salah satu bentuk phrase ya. Salah satu bentuk phrase dari kedua ini, at least and which is, itu bentuk phrase yang artinya which is yang mana, and then at least adalah sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya. Oke? I hope you can understand about my explanation today. And then don't forget to like, subscribe, and to social media. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa memberi manfaat atau bisa membantu kalian semua dalam learning process atau teaching process or teaching process, learning process,
and we can be applied. Yeah, you can apply. Yeah, this is material to on your teaching or on your learning. Yeah. Okay, thank you so much. Bye.